Orang mah pada nyaritanya, pada cerita. Jadi kita kerja tiap hari gitu ya. Istilahnya usaha lah, ikhtiar gitu. Jadi bukan mencari harta sebenarnya. Anu dicari teh kebahagiaan. Hirup bagja lah, hirup bagja. Tapi definisi bahagia teh kadang-kadang selalu dikaitkan dengan hartanya, tahta, yang wanitanya. Bener tuh? Bisa terus berubah gitu. Harta, tahta ganti deui naon gitu. Padahal letak kebahagiaan mah Mang Lutfi. Ari Mang Lutfi mah berarti harta, tahta, tacan wanita mah. Jadi belum bersempurna. Padahal ari letak kebahagiaan teh sanes di luar, bukan di luar. Ari tadi mah harta, ya kan di luar. Tahta sama. Terus wanita sama. Sebenarnya kebahagiaan nu sejati mah yaitu adanya di hati, ayanya di diri orang. Jadi kalau sekarang kita kerja, ya nafkah, nyari uang lah istilahnya, kerja, usaha ikhtiar. Terus nyarinya teh nyari kebahagiaan kan, intinya kan itu kan. Kok nggak kaya gitu ya? Nggak sukses gitu. Nah, berarti salah. Berarti masih apa namanya, konslet lah. Jadi disangkanya kebahagiaan teh yaitu faktor eksternal, padahal faktor internal. Namun eksternal mah ya bisa membuat kita bahagia, tapi semu gitu ya, sesaat lah. Jadi nggak bisa abadi. Apa buktinya gitu? Misalkan orang terus bahagia, hidupnya bener-bener bahagia. Lamun orang terus bahagia, meskipun nggak punya duit atau duitnya biasa-biasa sedikit lah gitu, atau pas-pasan lah, tapi hatinya tetap tenang, bahagia. Tapi kalau orang yang belum bahagia, meskipun dia duitnya banyak, harta bendanya melimpah, rumahnya di mana-mana, sawahnya banyak ya, tapi hatinya nggak pernah tenang. Nah, berarti eta belum bahagia. Kalau seandainya kebahagiaan itu selalu syaratnya harus kaya raya, punya kekuasaan dan punya istri yang cantik misalkan ya, nggak adil, Gusti Allah teh. Sebab naon? Sebab faktanya kehidupan di dunia antara orang miskin dengan orang kaya lebih banyak orang miskin. Benernya? Antara orang cantik dengan orang biasa-biasa saja, banyakan mana? Orang biasa. Antara yang punya jabatan sama yang punya jabatan, banyakan mana? Tidak punya jabatan. Yang nggak punya jabatan. Rakyat. Orang presiden mah cuma satu ya. Rakyat berapa jutanya? 250 juta penduduk Indonesia. Satu kecamatan nu jadi kigedena muhiji. Satu desa hiji. Satu kota hiji. Jadi lamun patokannya kebahagiaan tadi yaitu harus kaya, harus punya jabatan, harus punya istri yang cantik, berarti Gusti Allah nggak adil. Tak adil lamun kitu mah. Kurang can boga duit. Bahagia tuh. Iya. Padahal kebahagiaan teh hak setiap manusia, setiap orang, setiap kita teh berhak bahagia. Jadi bahagia teh bukan hanya untuk orang kaya, tetapi untuk semua manusia yang dilahirkan punya hak bahagia. Atau kalau dalam akademis mah biasanya sekolah itu hak setiap anak gitu ya. Makanya ada istilah wajib belajar, gratis sekolah.
dalam kebahagiaan pun sebenarnya sama. Nah, terus bagaimana caranya kita bisa bahagia tapi hidupnya biasa-biasa gitu ya? Maksudnya teh sederhana lah, nggak berlimpah ruah. Syaratnya sebenarnya sangat mudah dan sering kita dengar. Biasanya kalau ajengan atau kiai kan ngomongnya apa? Ridho. Nah, ridho teh bahasa Indonesianya, bahasa Sundana? Beda deh ya. Nerima. Ya. Padahal yang paling tepat ridho teh kalau diartikan ke bahasa Indonesia yaitu senang. Ridho teh senang. Senang mun bahasa Jawa mah. Mun bahasa Sundana naon? Senang sabi. Senang. Hah? Bingah. Jadi kalau bahasa Jawa mah misalkan saya seneng sama si A. Senang melihatnya. Nah, bisa jadi. Tapi kalau di Jawa seneng itu lebih artinya ke suka. Seneng itu suka. Berarti suka itu adiknya cinta. Ya. Tapi kalau di Sunda gue kata seneng. San gitu. Seneng gitu. Jadi kuncinya supaya kita bisa hidup bahagia meskipun kita hidupnya biasa-biasa atau kita banyak harta sama saja. Kita jadi rakyat jelata atau jadi penguasa, ya. Kita punya istrinya cantik atau biasa-biasa. Kuncinya cuma satu, ridho, senang. Artinya senang setiap apa yang sudah diberikan oleh Allah. Kalau nggak seneng, kita nggak bakalan bisa bahagia. Sok contoh, ayeuna Mang Ujang seminggu kenging 1 juta, itu seneng, misalkan, ya, itu seneng gitu. Ya kalau nggak seneng, minggu depan nih, ya dikasih 1,5 juta, tetap nggak seneng. Ya, minggu depannya lagi dapat 2 juta, nggak seneng tetap, karena hatinya belum menerima, belum senang, belum puas. Ya. Tapi kalau hatinya selalu senang dengan apa yang diberikan Allah, dapat 100.000 misalkan, senang. Oh, alhamdulillah ya Allah, senang. Jadi masalah tadi kan nominal mah di luar, tapi masalah menerima itu di dalam. Padahal mah urang nerima, bade nerima atau napi henteu. So, buktikan. Urang nerima atau henteu tetep kengingna 100. Bener tuh? Bisa berubah enggak 100 na? Moal. Bener kan? Enggak bisa 100 tambah 100 enggak bisa. Tetep ya 100. Atau contoh nu paling rada susah. Kita kehilangan sesuatu, entah itu HP, entah itu duit, entah itu apalah. Ketika kehilangan sedih nggak? Sedih pasti lah, manusiawi ya, nggak apa-apa itu. Tapi kesedihan itu jangan terlalu lama, harus dibalik lagi, belajar, senang dan nerima gitu. Faktanya apa? Lamun eta tadi nutus ilcal, HP misalkan hilang. Lamun orang sedih bakal balik teh. Lamun orang senang nerima balik teh. Moal, sami kan? Sami. Jadi nggak ada pengaruhnya sebenarnya ini. Daripada orang terus-terusan meratapi iya nasib HP hilang, malah jadi stres, mending orang seneng nerima. Ketika perasaannya menerima, maka itu akan menarik energi-energi baru, rezeki-rezeki baru. Padahal yang membuat HP hilang kita siapa? Yang nyuri HP makhluknya siapa? Ciptaannya? Jadi lamun orang menerima berarti kan sama seperti kita tidak menerima keputusan. Nah, itu kuncinya. Makanya ridho itu. Ilmunya rada berat tapi eta mah. Lamun tadi duit misalkan menang 1 juta,
terus tiba-tiba menangin 800-nya rada ringannya. 200. Tapi kalau misalkan biasanya dapat duit, terus tiba-tiba nggak dapat duit atau duitnya hilang, berat. Beres tuh. Padahal sama loh. Orang aja nih jalan, misalkan contoh jualan lah, jualan naon jualan. Biasanya untung habis. Tiba-tiba hari itu jualan es lah ya. Sekarang musim hujan. Hujan terus tuh. Harusnya dapat duit malah nom. Cair. Layu. Kira-kira lamun orang penerima eta bakal jadi duit mal. Tetep we. Jadi balik lagi tadi, mau dapat 1 juta kita harus seneng. Mau dapat 2 juta, Senang. dapatnya 100.000, Senang. nggak dapat duit, Senang. Sedih. Kemarin. contoh yang lebih berat lagi, kita kehilangan orang tua. Ya, berat ya, Beras. berat. Ya nggak ada sebenarnya orang kehilangan orang terus kita senang gitu ya. Itu. Tapi gini maksudnya, kita merasa kehilangan, ya kehilangan orang tua. Tetapi kita harus paham bahwa setiap manusia yang diciptakan oleh Allah itu punya masa hidupnya, masa berlakunya, punya umur sendiri-sendiri. Ketika umurnya sudah habis, ya udah waktunya pulang. Hakikatnya dia belum meninggal secara ruh, tapi dia kembali kepada Allah. Makanya kita biasanya mengatakan ketika ada orang meninggal innalillahi, berarti kembali kan? Ya nggak usah sedih, orang kembali kok. Bener tak? Yang tiada kan itu jasadnya. Kalau ruhnya tetap ada. Makanya kenapa kita misalkan kangen banget sama orang tua, terus tiba-tiba dalam mimpi ketemu. Ada yang ngalamin? Ketemu sama orang tua, kangennya gitu, atau sama siapa lah, sama pacar lah misalnya. Mantunkan duluan gitu, bisa jadi ya. Nah berarti sebenarnya mereka ini masih ada, tetapi udah berbeda dimensi, berbeda alam. Nanti kalau kiamat tuh semuanya jadi alam ruh semuanya. Ya. Nah tadi ketika kita kehilangan orang tua, terus sikap kita bagaimana? Tetap kita harus mengatakan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam perasaan kita memang sedih, tapi kita harus paham bahwa sebenarnya beliau itu kembali kepada Sang Khalik, kepada Sang Pencipta itu sendiri. Kalau kita paham ke situ, insya Allah kesedihan kita akan berkurang. Bener nggak? Karena kita sendiri pun sama nanti akan seperti itu. Emang ada manusia yang hidup abadi? Kan nggak ada. Capek tuh. Orang umur hidup 100 tahun aja yang ngurusnya capek. Bener tuh? Umur 100 tahun udah nggak bisa ngapa-ngapain tuh. Anaknya kan yang repot. Hah? Emang mau? Hah? Sedih mati. Ayo nak, contoh. Sahan wayang umurna panjang. Mang Lutfi lah 100 tahun ya. 100 tahun. Di atas kasur terus bisa nanaun cicing. Tap kedip mata anak gitu. Enak tuh? Itu enak kan? Itu enak. Yang enak apa? Makan, ya kan? Ini mau makan jangan. Ini nggak boleh. Hah? Diulas sadayana. Jadi sebenarnya ya itu tadi. Setiap manusia punya masa berlakunya, masa hidupnya, punya umurnya masing-masing. Kalau kita paham ke situ, oh ya udah, mungkin udah waktunya kembali. Bagaimana selanjutnya kita menatap masa depan kita itu. Jadikan itu sebagai pelajaran. Jadi balik deui, untuk mencapai kebahagiaan itu bukan faktor eksternal, tapi faktor internal. Yang bisa menjadikan kita bahagia itu adalah diri kita sendiri. Yang membuat kita sedih itu adalah diri kita. Yang membuat kita stres, bener tuh?
banyak pikiran diri sendiri. Pikiran Hah? Bener nggak? Duitnya hilang. Terus yang bikin stres apa sebenarnya? Bukan duitnya loh, kitanya sendiri. Ya biarin aja orang duitnya hilang, udah tinggal minta aja sama Allah, ya Allah, duit saya hilang, saya minta kembalian gitu. Saya minta apa namanya, bukan kembalian. Saya minta gantinya gitu. Saya minta gantinya. Kalau minta kembalian itu masih nggak baik gitu. Maksudnya ngapain kita minta sesuatu yang udah dipakai orang kan, atau udah bekas kan? Mending kita minta yang baru. Bener nggak? Motor misalkan belinya 3 juta, hilang. Ya Allah, motor saya hilang, harganya 3 juta. Saya minta yang baru dong, yang anyar gitu, yang grass. Kan enak. Jadi yang membuat kita stres, yang membuat kita frustasi itu sebenarnya kita sendiri. Nah, kalau dalam kajian tasawuf, ya, itu kan sebenarnya kita sendiri yang bermain, ya. Kalau orang syariat itu setan yang mengajak kita kan, ya sebenarnya sama saja. Karena di dalam diri kita itu ya selalu ada yang namanya positif dan negatif. Bagaimana caranya kita bisa menyeimbangkan itu? Jangan sampai ketika misalkan tadi kehilangan HP, lalu negatifnya muncul lebih tinggi. Wah, ya jadi kacau. Bisa-bisa nanti bunuh Diri. bener tak? Yang membuat bunuh diri siapa sebenarnya? Ada orang bunuh diri, yang membuat bunuh diri siapa? Diri sendiri. Dia sendiri kan? Dia menghakimi sendirinya, dia memutuskan sendiri, dia mengeksekusi sendiri. Itu namanya mahkamatud dhamir atau pengadilan hati. Nah, jadi ya itu. Jadi jangan bersedih lah misalkan kita nggak punya uang, dapatnya sedikit, harus tetap bersyukur. Itu. Karena kunci untuk bisa mendapatkan rezeki lebih banyak lagi yaitu bersyukur. Kan udah paham ayatnya ya, la in syakartum. Oh, hafal sadaya nah itu pasti. Lamun hoyong nambah rezekinya kedah banyak eta. Jadi tadi naon? Untuk bisa bahagia kuncinya adalah rito, nerima. Kalau bersyukur mah hoyong rezekinya tambah. Hoyong tambah banyak rezekinya harus banyak bersyukur. Ya sama sih, sama-sama nanti kayak tadi tuh dapat duit 100.000, alhamdulillah. Dapat 1 juta, alhamdulillah. Dapat 3 juta, alhamdulillah. 5 juta, alhamdulillah. Ternyata nggak ada jahitan besok tak kumaha. Senang. bobo. Udah mual salamina tuh bener tak? Nah, bener nggak sih? Dalam perjalanan hidup kita selalu di bawah, nggak mungkin. Orang yang namanya darah aja mengalir ya kan, roda aja berputar ya kan. Yang tadinya muda aja sekarang tua. Ya nggak ada stagnan cicing gitu. Jadi orang susah, ya mal mungkin. Yang membuat susah sebenarnya diri kita sendiri. Kesusahan itu bukan karena kita tidak punya uang, ya. Bukan karena kita jadi orang miskin. Kesusahan itu karena kita tidak nerima dengan apa yang sudah diberikan oleh Lamun nggak nerima tadi, kalau nggak nerima dikasih 1 juta nggak nerima, dikasih 2 juta Gak nerima. dikasih 100 juta tetap nggak nerima, bener nggak? Sok bikin lamun percaya. Tapi kalau udah nerima dikasih 1 juta nerima, 2 juta Alhamdulillah. dikasih 100 pun nerima. Jadi yang membuat kita sengsara, yang membuat kita hidupnya susah bukan karena kemiskinan atau kemelaratan kita, tetapi karena ini sikap kita yang tidak neri. Sok we lamun teu percaya. Terus jadi apa namanya teh? RT kan nggak nerima yang jadi lurah. Ternyata nyalonku nggak jadi, nggak nerima kan? Repot ya. Nyalon deui yang jadi kecamat nggak jadi lagi, nggak nerima. Ya. Atau udah jadi misalkan kurang puas yang jadi presiden terus jadi gitu.
Kalau orang udah nggak nerima, ya dikasih dia jadi orang melarat, jadi orang miskin nggak nerima. Ketika dia dijadikan orang yang kaya pun tetap tidak nerima. Tuh, kalau nggak percaya buktikan. Ketika kita jadi orang miskin nggak nerima, pasti ketika nanti kita jadi orang kaya nggak bakal nerima. Jadi belajarnya kapan? Belajarnya sekarang. Sekarang belajar. Misalkan kita masih susah, ya belajar nerima. Nanti ketika kita dijadikan orang, dijadikan sama Allah orang yang istilahnya sukses, orang yang hidupnya lapang, banyak rezekinya, tetap nerima, enak. Jadi kuncinya itu. Teruslah banyak ting makai liar.